Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Titis Tech Guide. Pernah nggak kalian mengubah pengaturan di grup policy editor tapi perubahannya tidak langsung terasa atau tidak langsung teraplikasikan? Atau mungkin di kantor tim IT baru saja memperbarui kebijakan keamanan tapi komputer kalian belum mendapatkan update tersebut. Biasanya Windows butuh waktu sekitar 90-120 menit untuk memperbarui grup policy secara otomatis. Tapi kita tidak perlu menunggu selama itu ya. Hari ini gue akan bahas satu perintah sakti di command prompt yaitu gp-update. Kita akan bedah fungsinya secara detail dan bagaimana cara menggunakannya dengan benar. Sebelum masuk ke praktek, apa sih sebenarnya fungsi gp-update itu? Secara sederhana, gp-update adalah utilitas baris perintah atau command line dari Windows yang berfungsi untuk menyegarkan atau refresh atau menerapkan kembali group policy, baik itu local group policy maupun Active Directory group policy. Ada beberapa hal penting yang dilakukan dengan perintah ini. Yang pertama, penerapan instan. Memaksa komputer untuk mengambil konfigurasi terbaru dari domain controller jika terhubung ya, tanpa harus menunggu jadwal sinkronisasi otomatis. Yang kedua, user versus computer policy. Perintah ini bisa menargetkan kebijakan yang spesifik untuk user ataupun pengguna atau komputer sistem perangkat. Yang ketiga, verifikasi keamanan. Memastikan pengaturan keamanan terbaru seperti kebijakan password atau pembatasan akses USB langsung berjalan di sisi klien. Tentunya untuk keamanan ini harus memiliki group policy yang diatur di domain controller ya. Lalu bagaimana sih cara menggunakan gp-update dari CMD? Sekarang mari kita buka command prompt. Pastikan kalian membukanya sebagai administrator ya. Kalau nggak administrator biasanya bakal kena reject. Agar semua perintah berjalan lancar. Klik start, kalian ketik aja CMD atau command prompt run as administrator. Perlu diingat kalau kalian mau run as administrator, pastikan kalian memiliki akses privilege dari local administrator ataupun domain administrator itu sendiri. Kalau nggak punya, ya paling minta tolong sama tim IT kalian. Lalu, untuk perintah dasarnya, itu ketik seperti aja gp-update. Tipu. gp-update untuk perintah dasarnya. Ini gue enter ya. Nah, di sini kalian bisa ngeliat nih, updating policy. Nah, berhubung laptop ini tidak terhubung ke Active Directory domain controller, jadi policy yang digunakan di komputer ini terhubung langsung ke servernya Microsoft. Perintah ini akan memperbarui kebijakan yang berubah saja. Jika tidak ada perubahan baru, sistem mungkin hanya melakukan pengecekan singkat. Oke. Perintah yang kedua itu gp-update force. Menggunakan flag / atau garis miring force paling sering digunakan ya. Jika kalian ingin memaksakan Windows menerapkan semua kebijakan baik yang lama maupun yang baru, gunakan perintah ini. gp-update spasi garis miring force. Kalian enter. Jadi singkatnya ya gp-update itu untuk ngecek aja ada update nggak nih. Kalau kagak ada ya udah stay sama aja. Kalau yang force ini sendiri dia ngecek secara keseluruhan ada group policy yang update atau enggak, itu dicek satu persatu. Lebih ampuh yang mana pada saat di kerjaan gue pakai yang gp-update /force gitu. Lalu selanjutnya, kalau kalian hanya ingin memperbarui kebijakan pengguna, gunakan yang ini. gp-up /target use. Ini gue nggak tahu ya. Gue jujur gue belum pernah pakai yang ini. But let's see.
Bisakah? Oh, bisa. Berarti komennya benar. Nah, untuk yang komen ini targetnya hanya memperbaharui kebijakan atau policy untuk user saja. Ada juga komen yang seperti ini. Usernya kalian ganti aja dengan komputer. Ini untuk kebijakan komputer saja. Jadi sebenarnya kalau kalian pengen ngupdate grup policy yang spesifik untuk user saja ataupun komputer saja, kalian bisa menggunakan salah satu dari komen ini. Tapi kalau kalian, gue nggak mau ribet ngupdate satu-satu, gue maunya semuanya, pakai yang ini, gp update spasi /force, atau pakai yang gp update, gitu. Lalu biasanya, kadang ya, kalau misalkan ada update grup policy yang bisa dibilang skala besar atau banyak lah update-nya, biasanya setelah melakukan gp update ini, komputer kalian akan restart, butuh restart untuk menerapkan grup policy yang sudah diatur dari Active Domain Controller. Tapi kalau komputer kalian itu tidak join domain, tidak login akun Entra-nya Microsoft, ya pokoknya semua akunnya lokal kayak yang gue pakai sekarang nih, akunnya lokal, privilege administrator ya. Untuk grup policy-nya update dari servernya Microsoft. Which is, itu jarang banget ya, setelah melakukan gp update ini, jarang banget komputer ini butuh restart. Jadi aman-aman aja gitu. Oke, jadi itulah cara menggunakan perintah gp update untuk mempercepat penerapan kebijakan di Windows. Perintah ini sangat krusial, terutama bagi kalian yang bekerja sebagai IT support, IT helpdesk, IT service desk. Ya, intinya kayak support IT layer 1 dan layer 2 ataupun sysadmin agar proses troubleshooting jadi jauh lebih efisien. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like dan bagikan ke teman-teman kalian yang sedang belajar IT ya. Tulis juga di kolom komentar jika ada perintah CMD lain yang ingin gue bahas di video selanjutnya. Gue Titis dari Titis Tech Guide. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Bye bye.